Sejarah Museum Linggarjati. Peristiwa perundingan Linggarjati adalah sebuah peristiwa yang menjadi awal dimulainya dekolonisasi Belanda. Karena seperti diketahui, setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan bersikukuh ingin memulai kembali politik kolonialnya. Hasil dari perundingan Linggarjati yaitu diawalinya pengakuan kemerdekaan walau harus batas Sumatera, Jawa, dan Madura pada rentang waktu 1946 sampai 1949 atau sering disebut dengan masa revolusi kemerdekaan. Terjadi beberapa peristiwa yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Terjadi beberapa pertempuran besar seperti agresi militer 1 dan agresi militer 2. Selain perjuangan melalui kontak senjata, dilakukan pula perjuangan melalui jalur meja-meja perundingan. Perundingan-perundingan tersebut secara berurutan yaitu perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada Oktober 1946 sampai Juli 1947. Kemudian perundingan Renville Desember 1947 sampai Januari 1948, dan terakhir konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada Agustus sampai November 1949. Pada akhirnya diperoleh hasil penyerahan dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tahun 27 Desember 1949. Sejarah bangunan Museum Linggarjati berawal dari sebuah gubuk milik Ibu Jasitem yang dibangun pada tahun 1918 dan mengalami beberapa fungsi serta berganti kepemilikan. Salah satu keluarga Van Osdom yang merombak gubuk tersebut sehingga tampak seperti saat ini di tahun 1930 sampai 1935. Kemudian pada tahun 1935 sampai 1946, Heiker menyewa rumah dari Van Osdom dan menjadikannya hotel dengan nama Rustord. Ketika penjajahan Jepang menduduki wilayah Indonesia, Hotel Rustord berubah nama menjadi Hotel Hokai Ryokan. Hingga akhirnya Indonesia Merdeka dan penginapan tersebut berganti nama menjadi Hotel Merdeka. Meski begitu, pada saat ini justru orang mengenalnya sebagai Museum Linggarjati dengan berbagai interior di dalamnya mirip bangunan hotel. Gedung Naskah Linggarjati terdiri dari beberapa bagian, yaitu bangunan utama, paviliun, garasi, teras bertangga, dan bangunan yang berada di sayap sisi kiri. Gedung berada pada permukaan tanah dengan ketinggian tanah yang berbeda dengan muka tanah di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena kompleks gedung berada di kawasan lereng Gunung Ciremai yang mempunyai kantor tanah yang cukup rapat. Tata ruang Gedung Naskah Linggarjati terdiri dari bangunan utama dengan 6 kamar di sisi timur bangunan. Kamar tersebut saling berhadapan, masing-masing 3 kamar saling berhadapan dan dipisahkan oleh lorong. Kamar-kamar tersebut digunakan sebagai kamar tidur delegasi Belanda. Bagian tengah bangunan merupakan ruangan memanjang yang difungsikan untuk sebagai ruangan perundingan. Terdapat beberapa ruangan lain yang berukuran lebih kecil yang difungsikan sebagai kamar mandi dan gudang. Tokoh-tokoh dalam perundingan Linggarjati. Dalam perundingan Linggarjati dihadiri oleh beberapa tokoh penting yang bertugas sebagai juru bicara dari perwakilan negaranya masing-masing. Adapun tokoh-tokoh tersebut yakni sebagai berikut. Dari negara Inggris diwakili oleh Mr. Lord Killian. Negara Inggris ini bertugas sebagai pihak penengah. Kemudian dari negara Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir yang berkedudukan sebagai ketua, dengan anggota Muhammad Rem, Mr. Susanto Tirto Projo, dan Dr. Aka Gani. Selanjutnya dari negara Belanda diwakili oleh Profesor Sir Merhorn yang berkedudukan sebagai ketua, dengan anggota Mr. De Boer dan Mr. Van Poel. Indonesia yang muncul sebagai negara baru harus memenuhi syarat
Salah satu syaratnya yaitu adanya pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia sudah merdeka. Namun kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya mendapat pengakuan dari negara lain, terutama Belanda, karena Belanda ingin menduduki kembali wilayah RI dengan membawa sekutu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibuatlah beberapa perundingan. Perundingan tersebut dilaksanakan di Desa Linggarjati. Adapun hasil pokok perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda adalah pasal 1. Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto pemerintah RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki oleh tentara sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur dan dengan kerjasama kedua pihak akan dimasukkan ke dalam daerah RI. Pasal 2, 3, dan 5 ayat 2. Pemerintah Belanda dan pemerintah RI akan bekerja sama untuk membentuk NIS yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai negara berdaulat dengan mengingat cara-cara yang demokratis dan hak menentukan nasib sendiri. Pasal 6 dan 8. Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Uni dipimpin oleh Raja Belanda dan bertujuan untuk mengurus penyelenggaraan kepentingan bersama. Pasal 12. Pemerintah Belanda dan RI akan mengusahakan agar pembentukan NIS dan Uni bisa diselesaikan sebelum 1 Januari 1949. Pasal 14. Pemerintah RI mengakui, memulihkan dan melindungi hak milik orang asing. Pasal 16. Pemerintah Belanda dan pemerintah RI setuju untuk mengadakan pengurangan tentara dan kerjasama dalam hal ketentaraan. Pasal 17. Jika terjadi perselisihan antara pemerintah Belanda dan pemerintah RI perihal pelaksanaan persetujuan ini, maka kedua pihak akan menyerahkan persoalannya kepada sebuah komisi arbitrase untuk memecahkannya. Naskah persetujuan Linggarjati kemudian ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Negara.